Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah dedaunan rimbun di hutan lembah hijau. Udara segar membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang mekar. Desa kecil ini terletak di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi, memberikan kesan seolah-olah desa itu bersembunyi dari dunia luar. Namun, meskipun indah, ada sesuatu yang misterius menggelayuti udara tempat ini, sebuah rahasia yang jarang dibicarakan penduduknya. Di tepi desa, sebuah gubuk kayu sederhana berdiri di bawah bayang-bayang pohon kenanga tua. Di dalamnya, seorang gadis bernama Asteris Adira sedang membersihkan perabotan rumah tangga. Usianya baru 16 tahun, tetapi matanya sudah menunjukkan kedewasaan yang tak biasa untuk anak seusianya. Rambut hitam panjangnya diikat asal-asalan, dan pakaiannya polos namun bersih. "Nek, apa benar cerita tentang Dewi Batari itu nyata?" tanya Adira tiba-tiba, memecah keheningan pagi. Dia menghentikan gerakan sapunya dan menoleh ke arah neneknya. Asteris Nenek Siti Asteris, yang tengah duduk di kursi goyang dekat jendela. Nenek Siti tertawa kecil, suaranya serak namun hangat. "Kenapa tiba-tiba bertanya soal itu, Nak? Apakah kau mendengar sesuatu lagi dari para tetua?" Adira mengangguk. "Kemarin aku mendengar Pak Tua Jono bercerita kepada beberapa orang di pasar. Katanya, dulu ada desa lain yang dihancurkan karena penduduknya melakukan dosa besar." Nenek Siti menghela napas panjang, seolah mempertimbangkan apakah harus melanjutkan cerita atau tidak. Akhirnya, dia berkata, "Ya, cerita itu memang benar. Dewi Batari adalah penjaga alam di sekitar sini. Konon, beliau melindungi kita selama kita menjaga keseimbangan alam. Tapi jika kita melanggar aturan itu..." Nenek Siti berhenti sejenak, matanya menatap kosong keluar jendela. "Akibatnya bisa sangat mengerikan." Adira mendekat dan duduk di samping neneknya. "Apa akibatnya seperti yang dikatakan Pak Jono? Penduduknya berubah menjadi batu?" Nenek Siti mengangguk pelan. "Itulah hukuman bagi mereka yang melupakan tanggung jawab mereka terhadap alam. Tapi ingat, Nak, cerita itu bukan sekadar dongeng. Itu adalah peringatan agar kita tidak tamak dan selalu menghormati alam." Adira terdiam sejenak, pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh di desa ini, meskipun tidak pernah bisa menjelaskan apa. Hewan-hewan liar seringkali menghilang tanpa jejak, dan beberapa malam terakhir, dia mendengar suara-suara aneh dari arah hutan. Suara itu seperti bisikan, tetapi juga seperti jeritan. "Nek," kata Adira akhirnya, "aku ingin tahu lebih banyak tentang Dewi Batari. Mungkin aku bisa mencari tahu sendiri." Nenek Siti langsung menoleh ke arah cucunya. Wajahnya tampak khawatir. "Jangan coba-coba mendekati hutan suci, Nak. Tempat itu bukan untuk sembarang orang. Bahkan para tetua pun jarang berani masuk ke sana." "Tapi kalau aku hanya melihat-lihat dari jauh?" tanya Adira, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Nenek Siti menghela napas lagi. "Baiklah, tapi hati-hati, jangan sampai kamu melangkah terlalu jauh. Alam ini memiliki cara tersendiri untuk menghukum mereka yang ceroboh." Adira tersenyum kecil, lalu bangkit dari kursinya. "Aku hanya ingin melihat, Nek. Siapa tahu aku bisa menemukan sesuatu yang menarik." Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Adira mengambil keranjang kecil dan berjalan keluar rumah. Dia menuju ke arah hutan, tempat yang selalu membuatnya penasaran. Langkahnya ringan, tetapi hatinya dipenuhi ketegangan. Ada sesuatu di udara pagi ini, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat dia mendekati tepi hutan, Adira melihat jejak-jejak aneh di tanah. Jejak itu tampak seperti bekas cakar binatang besar, tetapi bentuknya tidak seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia berlutut dan menyentuh jejak itu dengan ujung jarinya. Tanahnya dingin, seolah baru saja terbentuk. "Ada apa di sini?" gumamnya pelan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, membuat daun-daun bergoyang hebat. Adira menoleh ke arah hutan, dan untuk sesaat,
Dia merasa melihat sepasang mata berkilauan di antara pepohonan. Matanya membelalak, tetapi saat dia mencoba melihat lebih jelas, mata itu hilang. "Aku pasti hanya berhalusinasi," katanya pada diri sendiri, meskipun hatinya mulai berdebar lebih cepat. Namun, satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak biasa di hutan ini, dan Adira tahu, dia tidak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Matahari mulai terbenam, menyelimuti lembah hijau dengan cahaya keemasan yang lembut. Namun, bagi Adira, keindahan senja itu tidak cukup untuk mengalihkan perhatiannya dari jejak-jejak aneh yang dia temukan di tepi hutan tadi pagi. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apa yang membuat jejak itu? Mengapa ada mata berkilauan di antara pepohonan? Dan yang paling penting, apa hubungannya semua ini dengan legenda Dewi Batari? Saat dia duduk di depan gubuk kayu, memandangi hutan dari kejauhan, seorang anak kecil bernama Asteris Budi mendekatinya. Budi adalah salah satu anak desa yang sering bermain bersama Adira. Usianya sekitar 8 tahun, dengan rambut ikal dan wajah polos yang selalu tampak ceria. "Adira kak, katanya kamu tadi siang ke hutan?" tanya Budi, matanya penuh rasa ingin tahu. Adira tersenyum kecil. "Iya, aku hanya melihat-lihat." "Kenapa?" Aku juga mau ikut besok," kata Budi ragu-ragu. "Tapi mama bilang jangan dekat-dekat hutan. Katanya ada sesuatu yang menyeramkan di sana." Adira tertegun. Dia tahu bahwa orang dewasa di desa seringkali melarang anak-anak mendekati hutan suci, tetapi mereka jarang memberikan penjelasan yang jelas. Biasanya, larangan itu hanya disertai dengan kalimat samar seperti, "Itu tempat berbahaya," atau "Kamu bisa tersesat." Namun, setelah apa yang dia lihat tadi pagi, Adira mulai merasa ada lebih banyak hal yang disembunyikan. "Budi, apa kamu pernah mendengar cerita tentang Dewi Batari?" tanya Adira pelan. Budi menggeleng cepat-cepat. "Enggak pernah. Tapi kemarin aku mimpi buruk. Aku melihat wanita besar dengan wajah batu. Dia menatapku, terus tiba-tiba aku nggak bisa gerak." Adira merasakan bulu kuduknya berdiri. Cerita Budi terdengar sangat mirip dengan legenda yang diceritakan Nenek Siti. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang sedang terjadi di desa ini? "Jangan takut, Budi," kata Adira, mencoba menenangkan anak itu. "Aku yakin itu cuma mimpi biasa. Tapi kalau kamu mau, besok kita bisa main di ladang saja. Jangan ke hutan dulu, oke?" Budi mengangguk cepat, tampak lega mendengar saran Adira. Setelah mengucapkan selamat malam, dia berlari pulang ke rumahnya. Setelah Budi pergi, Adira kembali memandangi hutan. Langit mulai gelap, dan angin dingin mulai berhembus. Suara dedaunan bergoyang terdengar seperti bisikan. Adira merasa ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Nek," panggil Adira saat masuk ke dalam gubuk. Nenek Siti sedang duduk di kursi goyangnya, menenun kain dengan tangan yang masih cekatan meski usianya sudah lanjut. "Ada apa, Nak?" tanya Nenek Siti tanpa menoleh. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Dewi Batari. Apakah ada cara lain untuk melihatnya selain masuk ke hutan suci?" Nenek Siti berhenti menenun dan menatap cucunya dengan ekspresi serius. "Kenapa kamu begitu penasaran, Adira? Bukankah aku sudah bilang agar kamu tidak mendekati hutan?" "Aku hanya ingin tahu, Nek. Lagi pula, bukankah jika kita tahu lebih banyak tentang Dewi Batari, kita bisa lebih waspada? Mungkin ada cara lain untuk menghormatinya tanpa harus masuk ke hutan." Nenek Siti menghela napas panjang. Dia tahu betul bahwa rasa ingin tahu Adira tidak akan bisa dibendung. Akhirnya, dia berkata, "Baiklah, ada satu tempat lagi yang mungkin bisa memberimu jawaban. Di balik bukit timur, ada sebuah gua kecil yang jarang dikunjungi penduduk. Konon, gua itu dulunya adalah tempat para tetua berdoa kepada Dewi Batari. Tapi ingat, Nak, jangan masuk terlalu dalam. Tempat itu juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan." Adira mengangguk antusias. "Terima kasih,
Nek, aku janji akan hati-hati. Keesokan harinya, Adira bangun lebih awal. Dia membawa keranjang kecil berisi bekal dan berjalan menuju Bukit Timur. Perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 1 jam, melewati ladang-ladang hijau dan sungai kecil yang jernih. Udara pagi terasa segar, tetapi semakin mendekati bukit, suasana menjadi lebih sunyi. Burung-burung yang biasanya berkicau riang tampaknya enggan bernyanyi di daerah ini. Setelah mendaki bukit, Adira akhirnya menemukan gua kecil yang dimaksud oleh Nenek Siti. Mulut gua itu ditutupi oleh semak-semak liar, seolah sengaja disembunyikan dari pandangan. Adira membersihkan semak-semak itu dengan hati-hati, lalu melangkah masuk. Di dalam gua, udara terasa lebih dingin dan lembab. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah kecil di atap gua memberikan penerangan yang cukup untuk melihat sekeliling. Dinding gua dipenuhi relief-relief kuno yang menggambarkan sosok-sosok manusia dan binatang. Relief itu tampak sangat tua, dengan warna-warna pudar yang hampir hilang. Adira berjalan perlahan, memperhatikan setiap detail relief. Salah satu gambar menunjukkan seorang wanita cantik dengan mahkota daun yang dikelilingi oleh hewan-hewan hutan. Wanita itu tampak tersenyum, tetapi ada aura kekuatan yang kuat dalam gambarnya. Di bawah relief itu, ada tulisan-tulisan kuno yang tidak bisa dibaca oleh Adira. Namun, ada satu relief yang membuatnya berhenti. Relief itu menggambarkan sekelompok orang yang sedang menebang pohon di hutan. Di belakang mereka, ada sosok wanita besar dengan wajah batu. Matanya memancarkan kemarahan, dan tangannya terentang seperti hendak menyerang. Adira merasakan getaran aneh di tubuhnya saat melihat relief itu. Seperti ada bisikan lembut di telinganya, meskipun dia tahu tidak ada orang lain di sana. Tidak boleh merusak alam, gumamnya pelan, seolah kata-kata itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Dia berdiri diam selama beberapa saat, merenungkan makna dari relief itu. Apakah ini peringatan, ataukah hanya penggambaran mitos lama? Sebelum dia sempat memikirkannya lebih jauh, langkah-langkah kaki terdengar dari luar gua. Adira segera keluar dan melihat sekelompok penduduk desa sedang berjalan menuju bukit. Mereka membawa kapak dan alat-alat lainnya. Apa yang mereka lakukan di sini? Gumam Adira, matanya menyipit curiga. Dia memutuskan untuk mengikuti mereka dari jauh. Bersembunyi di balik semak-semak, kelompok itu berhenti di dekat sebuah pohon besar yang tumbuh di tepi hutan. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya bernama Asteris Pak Ranto Asteris, mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Pohon ini akan memberi kita kayu yang cukup untuk memperluas ladang, seru Pak Ranto dengan nada penuh semangat. Adira terkejut. Pohon itu terlihat sangat tua, dengan cabang-cabang yang menjulang tinggi ke langit. Daun-daunnya yang lebat tampak seperti payung alami yang melindungi tanah di bawahnya. Bagaimana bisa mereka tega menebang pohon sebesar itu? Sebelum Pak Ranto sempat menebas pohon itu, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun bergoyang hebat, dan suara gemerisik terdengar seperti jeritan. Beberapa penduduk mundur selangkah, tampak ketakutan. "Apa ini pertanda buruk?" tanya salah satu dari mereka. Pak Ranto tertawa keras. "Hanya angin biasa, jangan percaya pada tahayul." Namun, Adira merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia melihat kilatan cahaya di antara pepohonan, seperti mata yang berkilauan. Saat dia mencoba melihat lebih jelas, cahaya itu hilang. Adira tahu bahwa ini bukan kebetulan. Apapun yang terjadi di hutan ini, itu pasti terkait dengan legenda Dewi Batari. Dan jika penduduk terus merusak alam, mungkin saja kutukan itu benar-benar nyata. Matahari mulai naik tinggi, menyinari desa lembah hijau dengan cahaya terang. Namun, di balik keindahan itu, ketegangan mulai merayap di antara penduduk. Sejak insiden di Bukit Timur kemarin, Adira tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dilihatnya. Kilatan cahaya misterius, angin dingin yang tiba-tiba, dan relief-relief kuno di gua yang seolah memberi peringatan. Adira berjalan menuju pasar desa.
tempat para penduduk biasa berkumpul untuk berdagang dan berbincang. Di sana, dia melihat kelompok Pak Ranto sedang berdebat dengan beberapa tetua desa. Suara mereka keras, dan wajah-wajah mereka tampak tegang. "Kami hanya ingin memperluas ladang," seru Pak Ranto. Nada suaranya penuh frustrasi. "Apa salahnya menggunakan kayu dari hutan? Itu kan milik bersama." "Tidak semua hal bisa dimiliki, Pak Ranto," balas Mbah Jono salah satu tetua desa yang paling dihormati. Suaranya tenang namun tegas. "Hutan suci adalah penjaga keseimbangan kita. Jika kalian terus merusaknya, akibatnya bisa fatal." Beberapa penduduk lain mulai bergabung dalam diskusi, membagi diri menjadi dua kelompok yang jelas berbeda. Di satu sisi, ada kelompok kaya seperti Pak Ranto yang menginginkan lebih banyak lahan untuk menanam hasil pertanian komersial. Di sisi lain, ada kelompok miskin dan para tetua yang lebih peduli pada kelestarian alam. Adira mendekat, berdiri di belakang kerumunan untuk mendengarkan. Dia melihat bahwa Nenek Siti juga hadir, duduk di bangku kayu dekat panggung pasar. Wajah neneknya tampak khawatir, tetapi dia tidak ikut campur dalam perdebatan. "Fatal bagaimana?" tanya seorang wanita muda dari kelompok Pak Ranto. Nadanya penuh skeptisisme. "Itu cuma dongeng tua untuk menakuti anak-anak." Mbah Jono menggeleng pelan. "Ini bukan sekadar dongeng. Kakek buyut kita pernah mengalami kutukan Dewi Batari. Mereka yang tamak dan merusak alam dihukum dengan cara yang tak terbayangkan." Pak Ranto tertawa sinis. "Cerita-cerita itu hanya omong kosong. Kalau memang ada kutukan, kenapa tidak ada yang terjadi sampai sekarang?" Sebelum Mbah Jono sempat menjawab, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat semua orang terdiam. Daun-daun di pepohonan sekitar pasar bergoyang hebat, meskipun langit cerah tanpa awan. Beberapa penduduk mulai saling berbisik, tampak gelisah. Adira merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia melihat kilatan cahaya samar di kejauhan, seperti mata yang berkilauan. Cahaya itu muncul sejenak, lalu hilang begitu saja. "Apa itu tadi?" gumam seorang anak kecil. Suaranya gemetar. Pak Ranto mencoba menenangkan kerumunan. "Tenang saja, itu cuma angin biasa. Jangan biarkan tahayul menghalangi kemajuan kita." Namun, beberapa penduduk mulai mundur, tampak tidak yakin. Mereka ingat cerita-cerita yang sering diceritakan oleh para tetua tentang Dewi Batari. Meskipun banyak yang skeptis, ada juga yang percaya bahwa alam memiliki cara sendiri untuk membalas keserakahan manusia. Setelah perdebatan mereda, Adira mendekati Nenek Siti. "Nek, apakah benar ada desa yang pernah dikutuk sebelumnya?" Nenek Siti mengangguk pelan. "Ya, Nak. Dulu ada sebuah desa bernama Sungai Biru, tidak jauh dari sini. Penduduknya sangat tamak. Mereka menebang seluruh hutan untuk dijual ke kota. Akhirnya, Dewi Batari murka. Semua penduduk desa berubah menjadi batu dalam semalam." Adira terdiam. Pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan mengerikan. Apakah itu bisa terjadi lagi di sini? Nenek Siti menatap cucunya dengan ekspresi serius. "Jika kita tidak belajar dari kesalahan masa lalu, maka ya, itu bisa terjadi lagi." Saat malam tiba, Adira duduk di depan gubuk, memandangi hutan dari kejauhan. Langit dipenuhi bintang-bintang, tetapi suasana terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. Dia merasa ada sesuatu yang mengamati desa ini, sesuatu yang besar dan kuat. "Nek," kata Adira pelan, "aku takut. Apa yang harus kita lakukan?" Nenek Siti menghela napas panjang. "Kita hanya bisa berdoa agar penduduk sadar sebelum terlambat. Tapi jika mereka terus melanggar aturan alam, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain melindungi diri sendiri." Adira mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Dia tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit. Jika tidak ada yang menghentikan kelompok Pak Ranto, mungkin saja kutukan itu benar-benar akan datang. Di tengah malam yang sunyi, Adira mendengar suara aneh dari arah hutan.
Suara itu seperti bisikan, lembut namun menusuk. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Jangan biarkan mereka merusak. Adira membeku. Apakah itu suara Dewi Batari? Malam semakin larut, dan desa Lembah Hijau tampak seperti tempat yang berbeda di bawah cahaya bulan purnama. Suasana yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan kegelisahan. Adira masih duduk di depan gubuknya, mendengarkan suara-suara aneh dari arah hutan. Bisikan itu terdengar lebih jelas sekarang, seperti suara wanita yang berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. "Nek," panggil Adira pelan. Matanya tetap tertuju pada hutan yang gelap. "Apa menurutmu Dewi Batari benar-benar ada di sana?" Nenek Siti, yang sedang duduk di kursi goyangnya, menghela napas panjang. Dia tahu bahwa cucunya tidak akan berhenti sampai menemukan jawaban. Dewi Batari bukan makhluk yang bisa dilihat begitu saja. Nah, beliau adalah roh penjaga alam, dan hanya mereka yang memiliki hati bersih yang bisa merasakan kehadirannya. Adira terdiam, pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Apakah dia memiliki hati yang cukup bersih untuk mendengar bisikan itu? Ataukah ini hanya imajinasinya? Tiba-tiba, suara derap langkah terdengar dari arah pasar. Adira dan Nenek Siti menoleh, melihat beberapa penduduk berlari menuju pusat desa. Wajah mereka tampak panik, dan beberapa dari mereka membawa obor. "Apa yang terjadi?" tanya Adira, bangkit dari tempat duduknya. "Ada sesuatu di hutan," seru salah satu penduduk. Napasnya tersengal-sengal. Beberapa orang melihat cahaya aneh dan mendengar suara jeritan. Adira merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dia ingin ikut pergi ke hutan, tetapi Nenek Siti segera menahannya. "Jangan ikut campur, Adira," kata neneknya tegas. "Ini bukan urusan kita." Namun, rasa ingin tahunya terlalu besar. Setelah memastikan neneknya sudah masuk ke dalam gubuk, Adira diam-diam mengikuti kerumunan penduduk dari belakang. Mereka menuju ke tepi hutan, tempat Pak Ranto dan kelompoknya kemarin mencoba menebang pohon besar. Saat mereka tiba, suasana di sana sangat tegang. Beberapa penduduk berdiri di dekat pohon besar itu. Wajah mereka pucat. Di bawah pohon, ada sesuatu yang membuat semua orang terdiam, sebuah patung batu kecil yang menyerupai anak kecil. Siapa ini?" tanya seorang wanita paruh baya. Suaranya gemetar. "Itu Budi," seru seorang ibu, langsung berlutut di dekat patung itu. "Anakku, tadi malam dia bilang ingin main di ladang, tapi aku tidak tahu dia pergi ke sini." Semua orang terkejut. Budi adalah anak kecil yang kemarin bercerita kepada Adira tentang mimpi buruknya. Sekarang, tubuhnya telah berubah menjadi batu, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Pak Ranto mencoba menenangkan kerumunan. "Ini pasti ulah orang-orang yang percaya tahayul. Jangan biarkan mereka menakuti kita." Namun, banyak penduduk mulai mundur, tampak ketakutan. Beberapa dari mereka mulai berbisik tentang kutukan Dewi Batari. Bahkan beberapa anggota kelompok Pak Ranto tampak ragu-ragu. Adira berdiri di belakang kerumunan. Jantungnya berdebar kencang. Dia melihat kilatan cahaya samar di antara pepohonan, seperti mata yang berkilauan. Cahaya itu muncul sejenak, lalu hilang. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya seorang pria tua. Suaranya penuh keputusasaan. Mbah Jono maju selangkah. Wajahnya tampak lelah namun tegas. "Kita harus bertobat. Kita harus menghentikan semua aktivitas yang merusak alam dan meminta maaf kepada Dewi Batari." Pak Ranto tertawa sinis. "Meminta maaf kepada apa? Ini cuma kebetulan. Mungkin anak itu hanya sakit atau..." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun bergoyang hebat, dan suara gemerisik terdengar seperti jeritan. Beberapa penduduk mundur selangkah, tampak ketakutan. Adira merasakan firasat buruk. Dia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Kutukan itu nyata, dan jika penduduk tidak segera bertindak, lebih banyak hal mengerikan akan terjadi.
Setelah kerumunan mulai bubar, Adira mendekati patung Budi. Dia berlutut di dekatnya. Hatinya dipenuhi kesedihan dan kebingungan. Kenapa ini terjadi? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, dia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Dia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, suara bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Lindungi mereka. Adira membeku. Suara itu terdengar seperti wanita dewasa, penuh otoritas namun lembut. Apakah ini suara Dewi Batari? Nek, panggil Adira saat kembali ke gubuk. Aku mendengar suara tadi. Aku yakin itu Dewi Batari. Nenek Siti menatap cucunya dengan ekspresi khawatir. Jika benar itu suara Dewi Batari, maka kita harus berhati-hati. Beliau tidak akan berbicara tanpa alasan. Adira mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Bagaimana caranya meyakinkan penduduk desa untuk bertobat sebelum terlambat? Di tengah malam yang sunyi, Adira memutuskan untuk kembali ke gua kecil di Bukit Timur. Dia ingat relief-relief kuno di sana, dan mungkin saja ada petunjuk lain yang bisa membantunya memahami apa yang harus dilakukan. Namun, saat dia berjalan menuju bukit, dia merasakan kehadiran seseorang yang mengikuti dari jauh. Siapa itu? Apakah mereka juga mencari jawaban? Ataukah mereka berniat menghentikannya? Malam semakin dalam, dan Adira berjalan dengan langkah cepat menuju Bukit Timur. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi dia tidak peduli. Pikirannya dipenuhi oleh kejadian malam ini, patung batu Budi, bisikan misterius, dan peringatan Dewi Batari. Dia tahu bahwa gua kecil di bukit itu mungkin menyimpan jawaban yang bisa menyelamatkan desa. Namun, saat dia mendekati mulut gua, dia merasakan kehadiran seseorang mengikuti dari belakang. Dia berhenti sejenak, menoleh ke arah semak-semak di belakangnya. Tidak ada siapapun, tetapi suara langkah kaki samar terdengar di antara dedaunan. Siapa di sana? Panggil Adira. Suaranya sedikit gemetar. Tidak ada jawaban, hanya angin dingin yang berhembus, membuat daun-daun bergoyang pelan. Adira mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, lalu melanjutkan langkahnya masuk ke gua. Di dalam gua, udara terasa lebih dingin dan lembab. Cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah kecil di atap gua memberikan penerangan yang cukup untuk melihat relief-relief kuno di dinding. Adira berjalan perlahan, memperhatikan setiap detail gambar yang terukir di sana. Salah satu relief menarik perhatiannya. Gambar itu menggambarkan sekelompok orang yang sedang berdoa di depan altar batu. Di belakang mereka, sosok Dewi Batari tampak menjulang tinggi. Wajahnya tenang namun penuh kekuatan. Relief itu tampak seperti instruksi, sebuah ritual untuk meminta maaf kepada Dewi Batari. Adira menyentuh relief itu dengan ujung jarinya, merasakan tekstur kasar batu yang sudah lapuk dimakan waktu. Saat dia menyentuhnya, kilatan cahaya samar muncul dari gambar itu. Dia mundur selangkah, terkejut. "Bisakah kau membaca tulisan ini?" tanya sebuah suara lembut dari belakangnya. Adira menoleh cepat-cepat, jantungnya berdebar kencang. Di pintu masuk gua, berdiri seorang pemuda misterius, usianya sekitar 20-an, dengan rambut hitam acak-acakan dan mata yang berkilauan seperti permata. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi ada aura aneh yang mengelilinginya, seperti dia bukan manusia biasa. "Siapa kamu?" tanya Adira. Nada suaranya campuran antara curiga dan penasaran. "Aku Raka," jawab pemuda itu dengan senyum tipis, "penjaga hutan suci." Adira terdiam sejenak. Dia ingat cerita neneknya tentang para penjaga hutan yang dipilih oleh Dewi Batari untuk melindungi alam. Apakah pemuda ini salah satunya? "Kenapa kamu di sini?" tanya Adira akhirnya. "Aku mendengar bisikan juga," kata Raka pelan. "Dewi Batari sedang marah, dan aku ingin tahu apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kutukan ini."
Adira mengangguk. Dia merasa lega bahwa ada orang lain yang juga percaya pada kutukan itu. Aku pikir relief ini mungkin bisa memberi kita petunjuk, katanya, menunjuk gambar di dinding. Raka mendekat dan memperhatikan relief itu dengan seksama. Ini adalah ritual permohonan maaf, katanya setelah beberapa saat. Penduduk desa harus berkumpul di altar suci dan meminta maaf secara tulus. Jika mereka tidak melakukannya, kutukan ini akan terus berlanjut. Tapi bagaimana caranya meyakinkan mereka? Tanya Adira, matanya penuh kekhawatiran. Banyak orang, terutama Pak Ranto, tidak percaya pada kutukan ini. Raka tersenyum kecil. Itu tugasmu, Adira. Kamu adalah orang yang dipilih Dewi Batari untuk menyampaikan pesan ini. Adira terkejut. Apa? Kenapa aku? Karena kamu bisa mendengar bisikannya, jawab Raka sederhana. Hanya mereka yang memiliki hati bersih dan niat tulus yang bisa mendengarnya. Adira merenung sejenak. Dia tahu bahwa ini adalah tanggung jawab besar, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikannya. Baiklah, katanya akhirnya, aku akan mencoba, tapi aku butuh bantuanmu. Raka mengangguk. Aku akan membantu sebisa mungkin. Tapi ingat, Adira, ini bukan hanya tentang meyakinkan penduduk. Ini tentang mengembalikan keseimbangan alam. Jika mereka tidak benar-benar bertobat, kutukan ini tidak akan berakhir. Setelah percakapan itu, Adira dan Raka meninggalkan gua bersama-sama. Mereka berjanji untuk bertemu lagi esok hari untuk merencanakan langkah selanjutnya. Namun, saat mereka berpisah, Adira merasakan firasat buruk. Dia tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit. Saat dia kembali ke gubuk, Nenek Siti sudah menunggunya di depan pintu. Wajah neneknya tampak khawatir, tetapi juga penuh harap. Kamu bertemu seseorang, Nak? Tanya neneknya pelan. Adira mengangguk. Ya, Nek, namanya Raka. Dia penjaga hutan suci. Nenek Siti tersenyum kecil. Jadi, kamu sudah menemukan sekutumu. Ingat, Adira, ini adalah ujian besar. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi langkahmu. Adira mengangguk, hatinya dipenuhi tekad. Dia tahu bahwa besok akan menjadi hari yang menentukan. Jika dia gagal meyakinkan penduduk desa, lebih banyak hal mengerikan akan terjadi. Di tengah malam yang sunyi, Adira duduk di depan gubuk, memandangi hutan dari kejauhan. Langit dipenuhi bintang-bintang, tetapi suasana terasa berbeda, lebih gelap, lebih dingin. Dia merasakan kehadiran Dewi Batari di mana-mana, seperti angin yang menyelimuti desa ini. Lindungi mereka, bisik suara itu lagi, lembut namun tegas. Adira menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa ini baru permulaan, perjalanan panjang menanti di depan, dan dia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Matahari pagi mulai menyinari desa Lembah Hijau, tetapi suasana di sana masih dipenuhi ketegangan. Adira bangun lebih awal. Pikirannya dipenuhi oleh rencana untuk meyakinkan penduduk tentang kutukan Dewi Batari. Dia tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah, terutama karena kelompok Pak Ranto semakin keras kepala. Setelah sarapan singkat bersama Nenek Siti, Adira bertemu dengan Raka di tepi hutan. Pemuda itu sudah menunggu dengan ekspresi serius di wajahnya. Kita harus segera bertindak, kata Raka pelan. Aku mendengar bahwa kelompok Pak Ranto berencana menebang lebih banyak pohon hari ini. Adira merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Kalau mereka melanjutkan rencana itu, apa yang akan terjadi? Raka menghela napas panjang. Kemarahan Dewi Batari akan semakin besar jika mereka tidak berhenti. Kutukan ini akan menyebar lebih cepat. Adira mengangguk, tekadnya semakin kuat. Kita harus menghentikan mereka. Tapi bagaimana caranya? Aku akan mencoba menghadap para tetua dulu, kata Adira. Mereka mungkin bisa membantu kita meyakinkan penduduk lainnya. Raka setuju. Aku akan mengawasi kelompok Pak Ranto dari jauh. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, aku akan memberitahumu. Setelah berpisah dengan Raka,
Adira menuju rumah Mbah Jono, salah satu tetua desa yang paling dihormati. Di sana, dia menemukan beberapa tetua lain sedang berkumpul. Wajah mereka tampak khawatir. "Mbah Jono," panggil Adira saat masuk. "Ada sesuatu yang harus aku bicarakan." Mbah Jono menoleh, matanya penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, Adira? Apakah kamu menemukan sesuatu?" Adira menjelaskan semua yang telah dia lihat dan dengar. Patung batu budi, bisikan misterius, relief-relief di gua, dan pertemuannya dengan Raka. Para tetua mendengarkan dengan seksama. Beberapa dari mereka tampak terkejut. "Inilah yang kita takutkan," kata Mbah Jono pelan setelah Adira selesai berbicara. "Dewi Batari benar-benar murka. Tapi bagaimana cara kita menghentikan ini?" tanya salah satu tetua lain. Suaranya penuh keputusasaan. "Kita harus mengumpulkan semua penduduk di altar suci," kata Adira. "Raka bilang bahwa hanya permintaan maaf yang tulus yang bisa menghentikan kutukan ini." Para tetua saling berpandangan, tampak ragu-ragu. Mereka tahu bahwa banyak penduduk, terutama kelompok Pak Ranto, tidak akan mudah diyakinkan. "Kami akan mencoba membantu," kata Mbah Jono akhirnya. "Tapi kami butuh waktu untuk meyakinkan mereka." Adira mengangguk. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang penting. Namun, waktu tidak berpihak pada mereka.
Sementara itu, di tepi hutan, kelompok Pak Ranto sudah mulai bekerja. Mereka membawa kapak-kapak besar dan alat-alat lainnya, siap untuk menebang lebih banyak pohon. Pak Ranto tampak penuh semangat, meskipun beberapa anggotanya tampak ragu-ragu. "Jangan takut," seru Pak Ranto keras. "Ini cuma pohon, tidak ada kutukan atau apapun." Namun, saat mereka mulai menebang pohon pertama, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun bergoyang hebat, dan suara gemerisik terdengar seperti jeritan. Beberapa anggota kelompok mundur selangkah, tampak ketakutan. "Apa ini pertanda buruk?" tanya salah satu dari mereka. Suaranya gemetar. "Pertanda buruk apa?" balas Pak Ranto sinis. "Itu cuma angin biasa, lanjutkan pekerjaanmu." Namun, saat kapak pertama menyentuh pohon besar itu, kilatan cahaya menyilaukan muncul dari dalam hutan. Semua orang terdiam, termasuk Pak Ranto. Cahaya itu bergerak cepat, seperti sosok wanita besar yang marah. Siapa itu?" gumam salah satu anggota kelompok. Wajahnya pucat. Sebelum ada yang sempat menjawab, suara gemuruh keras terdengar dari arah hutan. Tanah mulai bergetar, dan beberapa pohon di sekitar mereka mulai retak. Angin dingin berhembus lebih kencang, membuat daun-daun berguguran seperti hujan. "Kita harus pergi dari sini," teriak salah satu anggota kelompok. Panik. Pak Ranto mencoba menenangkan kerumunan, tetapi bahkan dia tampak ketakutan. "Tenang, ini cuma fenomena alam." Namun, saat mereka mencoba melarikan diri, salah satu anggota kelompok tiba-tiba berhenti. Tubuhnya mulai berubah menjadi batu, dimulai dari kakinya. Dia berteriak kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya. Semua orang panik, berlarian ke arah desa. Hanya Pak Ranto yang tertinggal, wajahnya penuh kemarahan dan ketidakpercayaan. "Ini tidak mungkin," teriaknya, menatap patung batu yang baru saja terbentuk. "Ini pasti ulah seseorang." Di tengah kekacauan itu, Adira dan Raka tiba di lokasi. Mereka melihat kehancuran yang terjadi, pohon-pohon yang retak, tanah yang berantakan, dan patung batu yang menyerupai anggota kelompok Pak Ranto. "Kita terlambat," gumam Raka pelan, matanya penuh penyesalan. Adira merasakan hatinya terasa berat. Dia tahu bahwa ini baru permulaan. Jika penduduk tidak segera bertobat, lebih banyak hal mengerikan akan terjadi. "Ayo kembali ke desa," kata Adira akhirnya. "Kita harus meyakinkan mereka sebelum terlambat." Raka mengangguk, dan mereka berdua berlari kembali ke desa. Di belakang mereka, hutan terlihat semakin gelap, seperti mata yang mengamati setiap gerakan mereka. Ketika Adira dan Raka tiba di desa, suasana sudah berubah menjadi kekacauan total. Kabar tentang anggota kelompok Pak Ranto yang berubah menjadi batu menyebar dengan cepat, membuat penduduk panik. Beberapa orang berkumpul di pasar, berdebat dengan suara keras. Sementara yang lain berlarian ke rumah mereka untuk mengunci pintu, seolah-olah itu bisa melindungi mereka dari kutukan. Adira langsung menuju kerumunan di pasar, di mana para tetua sedang mencoba menenangkan penduduk. Mbah Jono berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya tampak lelah namun penuh tekad. "Kita harus bertobat," seru Mbah Jono keras. Suaranya berusaha menembus kebisingan. "Ini adalah peringatan dari Dewi Batari. Jika kita tidak menghentikan keserakahan kita, lebih banyak lagi yang akan menjadi batu." Namun, Pak Ranto, yang baru saja tiba di pasar bersama sisa kelompoknya, langsung menentangnya. "Ini semua omong kosong," bentaknya, matanya menyipit penuh kemarahan. "Tidak ada kutukan, ini pasti ulah seseorang yang ingin menghentikan kemajuan kita." Beberapa penduduk mulai bergumam setuju, terutama mereka yang selama ini mendukung rencana Pak Ranto untuk memperluas ladang. Namun, ada juga yang tampak ragu-ragu, terutama setelah melihat patung batu di hutan. Adira maju selangkah, berdiri di dekat Mbah Jono. Dia tahu bahwa ini saatnya untuk berbicara. "Pak Ranto," katanya dengan nada tegas,
Meskipun suaranya sedikit gemetar karena gugup. Apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan, Budi. Dan sekarang anggota kelompokmu, mereka berubah menjadi batu karena kita melanggar aturan alam. Pak Ranto tertawa sinis. Aturan alam? Apa kamu benar-benar percaya pada dongeng tua seperti itu? Bukan hanya dongeng, balas Adira. Suaranya semakin kuat. Aku melihatnya sendiri. Aku mendengar bisikan Dewi Batari. Beliau marah karena kita merusak hutan suci. Sebagian penduduk mulai berbisik satu sama lain, tampak terpengaruh oleh kata-kata Adira. Namun, Pak Ranto hanya menggelengkan kepala, wajahnya penuh penolakan. Cukup sudah omong kosong ini, kita tidak bisa hidup hanya dengan tahayul. Sebelum ada yang bisa menjawab, langit tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam tebal berkumpul dalam waktu singkat. Meskipun beberapa saat lalu matahari masih bersinar terang, angin dingin berhembus kencang, membuat debu dan dedaunan beterbangan. Suara gemuruh petir terdengar dari kejauhan, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Inilah akibatnya, teriak Mbah Jono. Suaranya nyaris hilang di antara deru angin. Dewi Batari sedang murka. Beberapa penduduk mulai berlutut, memanjatkan doa dengan suara gemetar. Namun, Pak Ranto dan kelompoknya tetap tegak. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Kalian hanya takut pada bayangan, bentak Pak Ranto. Ini cuma badai biasa. Namun, saat dia selesai berbicara, sebuah petir besar menyambar pohon besar di tepi pasar. Pohon itu langsung retak dan roboh, menghancurkan salah satu kios pedagang. Semua orang berteriak panik, berlarian ke segala arah. Adira dan Raka saling bertukar pandang. Keduanya tahu bahwa ini bukan kebetulan. Dewi Batari sedang memberikan peringatan yang lebih jelas dan lebih mengerikan. Ayo kita cari tempat aman, kata Raka pelan kepada Adira, menarik tangannya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara jeritan terdengar dari arah pasar. Mereka menoleh dan melihat dua orang penduduk yang berdiri terlalu dekat dengan pohon tadi mulai berubah menjadi batu. Tubuh mereka membeku dalam posisi berlari. Wajah mereka dipenuhi ekspresi ketakutan. Semua orang terdiam, bahkan Pak Ranto tampak kehilangan kata-kata. Kerumunan mulai mundur perlahan, meninggalkan pasar yang kini dipenuhi patung-patung batu. Kita harus bertobat, gumam salah satu penduduk. Suaranya penuh keputusasaan. Mbah Jono maju selangkah. Wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. Kita harus pergi ke altar suci. Hanya permintaan maaf yang tulus yang bisa menghentikan ini. Namun, Pak Ranto masih menolak. Tidak, aku tidak akan membuang-buang waktu dengan ritual kuno. Adira merasa frustrasi. Dia tahu bahwa jika Pak Ranto tidak mau bertobat, kutukan ini tidak akan berakhir. Dia berbalik ke arah kerumunan, mencoba meyakinkan mereka, kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak bertobat, lebih banyak lagi yang akan menjadi batu. Beberapa penduduk mulai mengangguk, tampak yakin dengan kata-kata Adira. Namun, Pak Ranto dan kelompoknya tetap keras kepala, menolak untuk ikut. Kalau begitu, kami akan pergi ke altar suci tanpa kalian, teriak salah satu tetua. Suaranya penuh keputusasaan. Siapa yang mau ikut? Lebih dari separuh penduduk mengangkat tangan, termasuk beberapa anggota kelompok Pak Ranto yang mulai ketakutan. Mereka semua berjalan menuju hutan, meninggalkan Pak Ranto dan sisa kelompoknya di pasar. Pak Ranto menatap mereka dengan ekspresi marah. Kalian semua bodoh, tidak ada kutukan, aku akan membuktikannya. Saat kerumunan mulai memasuki hutan, Adira melihat kilatan cahaya samar di antara pepohonan. Dia merasakan firasat buruk, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa. Di belakang mereka, badai semakin ganas, petir menyambar berkali-kali, dan angin dingin berhembus seperti raungan marah.
Dewi Batari tidak akan berhenti sampai penduduk benar-benar bertobat. Ketika Adira dan Raka tiba di desa, suasana sudah berubah menjadi kekacauan total. Kabar tentang anggota kelompok Pak Ranto yang berubah menjadi batu menyebar dengan cepat, membuat penduduk panik. Beberapa orang berkumpul di pasar, berdebat dengan suara keras. Sementara yang lain berlarian ke rumah mereka untuk mengunci pintu, seolah-olah itu bisa melindungi mereka dari kutukan. Adira langsung menuju kerumunan di pasar, di mana para tetua sedang mencoba menenangkan penduduk. Mbah Jono berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya tampak lelah namun penuh tekad. "Kita harus bertobat," seru Mbah Jono keras. Suaranya berusaha menembus kebisingan. "Ini adalah peringatan dari Dewi Batari. Jika kita tidak menghentikan keserakahan kita, lebih banyak lagi yang akan menjadi batu." Namun, Pak Ranto, yang baru saja tiba di pasar bersama sisa kelompoknya, langsung menentangnya. "Ini semua omong kosong," bentaknya. Matanya menyipit penuh kemarahan. "Tidak ada kutukan, ini pasti ulah seseorang yang ingin menghentikan kemajuan kita." Beberapa penduduk mulai bergumam setuju, terutama mereka yang selama ini mendukung rencana Pak Ranto untuk memperluas ladang. Namun, ada juga yang tampak ragu-ragu, terutama setelah melihat patung batu di hutan. Adira maju selangkah, berdiri di dekat Mbah Jono. Dia tahu bahwa ini saatnya untuk berbicara. "Pak Ranto," katanya dengan nada tegas, meskipun suaranya sedikit gemetar karena gugup. "Apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan, Budi. Dan sekarang anggota kelompokmu, mereka berubah menjadi batu karena kita melanggar aturan alam." Pak Ranto tertawa sinis. "Aturan alam? Apa kamu benar-benar percaya pada dongeng tua seperti itu?" "Bukan hanya dongeng," balas Adira. Suaranya semakin kuat. "Aku melihatnya sendiri. Aku mendengar bisikan Dewi Batari. Beliau marah karena kita merusak hutan suci." Sebagian penduduk mulai berbisik satu sama lain, tampak terpengaruh oleh kata-kata Adira. Namun, Pak Ranto hanya menggelengkan kepala, wajahnya penuh penolakan. "Cukup sudah omong kosong ini, kita tidak bisa hidup hanya dengan tahayul." Sebelum ada yang bisa menjawab, langit tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam tebal berkumpul dalam waktu singkat. Meskipun beberapa saat lalu matahari masih bersinar terang, angin dingin berhembus kencang, membuat debu dan dedaunan beterbangan. Suara gemuruh petir terdengar dari kejauhan, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. "Inilah akibatnya," teriak Mbah Jono. Suaranya nyaris hilang di antara deru angin. "Dewi Batari sedang murka." Beberapa penduduk mulai berlutut, memanjatkan doa dengan suara gemetar. Namun, Pak Ranto dan kelompoknya tetap tegak. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. "Kalian hanya takut pada bayangan," bentak Pak Ranto. "Ini cuma badai biasa." Namun, saat dia selesai berbicara, sebuah petir besar menyambar pohon besar di tepi pasar. Pohon itu langsung retak dan roboh, menghancurkan salah satu kios pedagang. Semua orang berteriak panik, berlarian ke segala arah. Adira dan Raka saling bertukar pandang. Keduanya tahu bahwa ini bukan kebetulan. Dewi Batari sedang memberikan peringatan yang lebih jelas dan lebih mengerikan. "Ayo kita cari tempat aman," kata Raka pelan kepada Adira, menarik tangannya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara jeritan terdengar dari arah pasar. Mereka menoleh dan melihat dua orang penduduk yang berdiri terlalu dekat dengan pohon tadi mulai berubah menjadi batu. Tubuh mereka membeku dalam posisi berlari. Wajah mereka dipenuhi ekspresi ketakutan. Semua orang terdiam. Bahkan Pak Ranto tampak kehilangan kata-kata. Kerumunan mulai mundur perlahan, meninggalkan pasar yang kini dipenuhi patung-patung batu. "Kita harus bertobat," gumam salah satu penduduk. Suaranya penuh keputusasaan. Mbah Jono maju selangkah. Wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. "Kita harus pergi ke altar suci. Hanya permintaan maaf yang tulus yang bisa menghentikan ini." Namun, Pak Ranto masih menolak. "Tidak, aku tidak akan membuang-buang waktu dengan ritual kuno.
Adira merasa frustrasi. Dia tahu bahwa jika Pak Ranto tidak mau bertobat, kutukan ini tidak akan berakhir. Dia berbalik ke arah kerumunan, mencoba meyakinkan mereka, kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak bertobat, lebih banyak lagi yang akan menjadi batu. Beberapa penduduk mulai mengangguk, tampak yakin dengan kata-kata Adira. Namun, Pak Ranto dan kelompoknya tetap keras kepala, menolak untuk ikut. Kalau begitu, kami akan pergi ke altar suci tanpa kalian, teriak salah satu tetua. Suaranya penuh keputusasaan. Siapa yang mau ikut? Lebih dari separuh penduduk mengangkat tangan, termasuk beberapa anggota kelompok Pak Ranto yang mulai ketakutan. Mereka semua berjalan menuju hutan, meninggalkan Pak Ranto dan sisa kelompoknya di pasar. Pak Ranto menatap mereka dengan ekspresi marah. Kalian semua bodoh, tidak ada kutukan, aku akan membuktikannya. Saat kerumunan mulai memasuki hutan, Adira melihat kilatan cahaya samar di antara pepohonan. Dia merasakan firasat buruk, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa. Di belakang mereka, badai semakin ganas, petir menyambar berkali-kali, dan angin dingin berhembus seperti raungan marah. Dewi Batari tidak akan berhenti sampai penduduk benar-benar bertobat. Hutan suci tampak lebih gelap dan misterius dari biasanya saat rombongan penduduk berjalan menuju altar suci. Cahaya matahari yang biasanya menembus dedaunan kini tertutup oleh awan hitam tebal, membuat suasana semakin menyeramkan. Angin dingin berhembus kencang, membawa daun-daun kering dan debu yang berterbangan di udara. Suara gemuruh petir sesekali terdengar, seolah mengingatkan mereka bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Adira berjalan di barisan depan bersama Mbah Jono dan Raka. Dia merasakan beban tanggung jawab yang semakin besar di pundaknya. Banyak penduduk yang melihat ke arahnya dengan campuran harap dan ketakutan, seolah dia adalah satu-satunya harapan mereka untuk selamat dari kutukan ini. Berapa lama lagi sampai altar suci? Tanya salah satu penduduk. Suaranya gemetar. Tidak jauh lagi, jawab Mbah Jono pelan. Tapi kita harus berhati-hati, tempat itu sudah lama tidak dikunjungi, dan energinya sangat kuat. Adira menoleh ke arah Raka, mencari kepastian. Pemuda itu hanya mengangguk kecil, wajahnya serius namun tenang. Dia tampak seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan kekuatan gaib hutan suci. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, berdiri sebuah altar batu kuno yang ditutupi lumut dan tanaman liar. Altar itu tampak sangat tua, dengan ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan Dewi Batari di tengah-tengah hewan-hewan hutan. Meskipun terlihat terbengkalai, aura spiritualnya begitu kuat sehingga semua orang bisa merasakannya. Inilah altar suci, kata Mbah Jono, suaranya penuh hormat. Disinilah para leluhur dulu memohon ampun kepada Dewi Batari. Semua orang berhenti sejenak, memandangi altar itu dengan campuran rasa takut dan hormat. Beberapa penduduk mulai berlutut, memanjatkan doa dengan suara pelan. Namun, ada juga yang masih ragu-ragu, termasuk beberapa anggota kelompok Pak Ranto yang ikut karena ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang wanita paruh baya, suaranya gemetar. Mbah Jono maju selangkah, berdiri di depan altar. Kita harus meminta maaf secara tulus. Setiap orang harus mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak lagi merusak alam. Adira mendekat ke altar, hatinya dipenuhi tekad. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh desa. Dia berlutut di depan altar, menundukkan kepala, dan mulai berdoa dengan suara pelan. Dewi Batari, gumamnya, kami datang untuk meminta maaf atas keserakahan kami. Kami telah melupakan tanggung jawab kami terhadap alam, dan kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tolong berikan kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami. Beberapa penduduk lain mulai mengikuti Adira.
berlutut dan memanjatkan doa dengan suara pelan. Bahkan beberapa anggota kelompok Pak Ranto yang awalnya skeptis mulai bergabung, meskipun dengan ragu-ragu. Namun, di tengah ritual itu, langit tiba-tiba berubah lebih gelap, awan hitam berkumpul lebih tebal, dan angin dingin berhembus lebih kencang. Suara gemuruh petir terdengar lebih dekat, seolah mengelilingi altar suci. "Kenapa tidak ada perubahan?" tanya salah satu penduduk. Suaranya penuh keputusasaan. Raka maju selangkah, matanya menyipit saat memandangi altar. "Doa kalian belum cukup tulus," katanya pelan. "Dewi Batari bisa merasakan niat kalian. Jika ada yang masih ragu atau tidak sepenuhnya bertobat, kutukan ini tidak akan berakhir." Adira merasakan firasat buruk. Dia tahu bahwa ada beberapa orang di antara mereka yang masih belum benar-benar percaya pada kutukan ini. Mereka hanya ikut karena takut, bukan karena penyesalan yang tulus. Mungkin kita harus kembali ke desa," gumam salah satu penduduk. Wajahnya pucat. "Tidak," seru Adira keras, membuat semua orang terdiam. "Kita tidak bisa menyerah sekarang. Kita harus meyakinkan semua orang, termasuk Pak Ranto dan kelompoknya." Mbah Jono mengangguk setuju. "Adira benar, kita harus membawa mereka ke sini, apapun yang terjadi." Namun, sebelum mereka sempat merencanakan langkah selanjutnya, suara gemuruh keras terdengar dari arah desa. Semua orang menoleh, melihat cahaya menyilaukan muncul dari kejauhan. Cahaya itu bergerak cepat, seperti sosok wanita besar yang marah. "Dia datang," gumam Raka pelan, matanya penuh ketegangan. Adira merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dia tahu bahwa Dewi Batari sedang mengamati mereka, menilai apakah mereka layak mendapatkan pengampunan atau tidak. "Kita harus kembali ke desa," kata Adira akhirnya. "Jika kita tidak bisa membawa mereka ke sini, kita harus meyakinkan mereka di sana." Mbah Jono dan Raka mengangguk setuju. Mereka segera meninggalkan altar suci, berlari kembali ke arah desa. Di belakang mereka, hutan terlihat semakin gelap, seperti mata yang mengamati setiap gerakan mereka. Saat mereka mendekati desa, mereka melihat kekacauan total. Beberapa bangunan sudah roboh akibat sambaran petir, dan lebih banyak patung batu tersebar di mana-mana. Penduduk yang tersisa berlarian ke segala arah, panik dan ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Pak Ranto berdiri sendirian di tengah pasar. Wajahnya penuh kemarahan. Dia menatap langit dengan tatapan menantang, seolah ingin melawan Dewi Batari. "Kamu bodoh," teriak Adira padanya. Suaranya penuh frustrasi. "Ini semua karena keserakahanmu." Pak Ranto menoleh ke arahnya, matanya menyipit penuh kemarahan. "Aku tidak takut pada bayangan, ini cuma badai biasa." Namun, saat dia selesai berbicara, petir besar menyambar tepat di dekatnya. Tubuhnya mulai berubah menjadi batu. Dimulai dari kakinya, dia berteriak kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya. Semua orang terdiam, menyaksikan tubuh Pak Ranto yang kini menjadi patung batu. Kejadian itu membuat penduduk yang tersisa akhirnya menyadari kebenaran kutukan ini nyata, dan mereka tidak punya pilihan lain selain bertobat. Setelah tubuh Pak Ranto berubah menjadi patung batu, suasana di desa Lembah Hijau berubah total. Penduduk yang tersisa tidak lagi berani menyangkal keberadaan kutukan Dewi Batari. Mereka berlutut di tanah. Wajah mereka penuh rasa takut dan penyesalan. Beberapa orang mulai menangis, menyadari bahwa keserakahan mereka telah membawa bencana ini. Adira berdiri di tengah kerumunan, matanya menyapu wajah-wajah penduduk yang ketakutan. Dia merasakan tanggung jawab besar di pundaknya. Dia harus memimpin mereka untuk bertobat sepenuhnya. Namun, dia juga tahu bahwa waktu semakin sempit. Badai masih mengamuk. Petir menyambar berkali-kali, dan angin dingin terus berhembus seperti raungan marah. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya salah satu penduduk. Suaranya gemetar. "Kita harus kembali ke altar suci," kata Adira dengan nada tegas. "Tapi kali ini,
Semua orang harus ikut, tidak ada yang boleh ragu atau menolak. Mbah Jono maju selangkah. Wajahnya tampak lebih lelah namun penuh tekad. Adira benar, kita harus membawa semua orang ke sana, termasuk mereka yang masih ragu. Hanya permintaan maaf yang sepenuh hati yang bisa menghentikan kutukan ini. Raka, yang berdiri di samping Adira, mengangguk setuju. Dewi Batari sedang mengamati kita. Beliau bisa merasakan niat kita. Jika ada satu orang saja yang tidak tulus, kutukan ini tidak akan berakhir. Semua orang saling berpandangan, tampak ragu-ragu, namun mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka mulai berjalan menuju hutan suci, meninggalkan desa yang kini dipenuhi patung-patung batu. Saat mereka melewati pasar, Adira melihat patung batu Pak Ranto. Tubuhnya membeku dalam posisi menantang. Wajahnya penuh kemarahan. Adira merasa sedih, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah peringatan bagi semua orang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa harus terjadi seperti ini? Gumam seorang wanita paruh baya. Air mata mengalir di pipinya. Inilah akibat dari keserakahan kita, jawab Mbah Jono pelan. Kita telah melupakan tanggung jawab kita terhadap alam, dan sekarang kita harus membayar harga untuk itu. Perjalanan kembali ke altar suci terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin dingin berhembus lebih kencang, membuat langkah mereka semakin sulit. Beberapa penduduk mulai berbisik tentang rasa takut mereka, khawatir bahwa mereka sudah terlambat untuk mencegah kutukan ini. Saat mereka tiba di altar suci, suasana semakin tegang. Awan hitam tebal berkumpul di atas hutan, dan petir menyambar berkali-kali di sekitar altar. Cahaya menyilaukan muncul di antara pepohonan, seperti sosok wanita besar yang marah. Kita harus berdoa sekarang, seru Mbah Jono keras. Suaranya nyaris hilang di antara deru angin. Semua orang berlutut di depan altar, memanjatkan doa dengan suara pelan. Namun, kali ini, mereka benar-benar tulus. Banyak dari mereka mulai menangis, mengakui kesalahan mereka dan berjanji untuk tidak lagi merusak alam. Adira berlutut di barisan depan, menundukkan kepala dalam-dalam. Dia merasakan beban berat di hatinya, tetapi juga harapan kecil bahwa Dewi Batari akan mendengar doa mereka. Dewi Batari, gumamnya dengan suara penuh penyesalan. Kami datang untuk meminta maaf atas semua dosa kami. Kami telah melupakan keseimbangan alam, dan kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tolong ampuni kami. Doa Adira diikuti oleh penduduk lainnya. Suara mereka bergema di antara pepohonan. Bahkan mereka yang awalnya skeptis kini berdoa dengan sepenuh hati, menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk selamat. Namun, meskipun doa mereka terdengar tulus, badai tidak kunjung reda, petir masih menyambar berkali-kali, dan angin dingin terus berhembus seperti raungan marah. Kenapa tidak ada perubahan? Tanya salah satu penduduk, suaranya penuh keputusasaan. Raka maju selangkah, matanya menyipit saat memandangi altar. Ada sesuatu yang kurang, katanya pelan. Dewi Batari meminta bukti nyata dari penyesalan kita. Kita harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa kita benar-benar ingin memperbaiki kesalahan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Adira, suaranya gemetar. Raka menatapnya dengan ekspresi serius. Kita harus mengembalikan keseimbangan alam. Itu artinya, kita harus menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Semua orang terdiam, menyadari bahwa ini adalah pengorbanan besar. Menanam kembali pohon-pohon berarti mereka harus menyerahkan sebagian lahan yang selama ini mereka gunakan untuk ladang komersial. Tapi, bagaimana dengan hasil pertanian kita? Tanya salah satu penduduk, suaranya penuh keraguan. Lebih baik kehilangan ladang daripada kehilangan nyawa, balas Mbah Jono tegas. Jika kita tidak melakukannya, kutukan ini tidak akan berakhir. Adira merasa tekadnya semakin kuat. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ayo kita mulai sekarang, katanya akhirnya. Kita tidak punya waktu lagi. Semua orang mengangguk setuju.
Meskipun beberapa dari mereka masih tampak ragu-ragu, mereka mulai mengumpulkan alat-alat sederhana, cangkul, sekop, dan bibit pohon yang masih tersisa. Mereka bekerja bersama, menanam kembali pohon-pohon di area yang telah gundul. Saat mereka bekerja, angin dingin mulai mereda, awan hitam perlahan-lahan mulai menipis, dan cahaya matahari mulai menembus dedaunan. Suara gemuruh petir juga semakin jarang terdengar. Namun, meskipun tanda-tanda positif mulai muncul, Adira merasakan firasat buruk. Dia tahu bahwa ini belum berakhir, masih ada sesuatu yang harus mereka lakukan untuk benar-benar menghentikan kutukan ini. Di tengah pekerjaan mereka, Raka mendekati Adira. "Kamu harus kembali ke altar suci," katanya pelan. "Dewi Batari ingin berbicara langsung denganmu." Adira terkejut. "Kenapa aku?" "Karena kamu adalah orang yang dipilihnya," jawab Raka sederhana. "Hanya kamu yang bisa mendengar bisikannya." Adira mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Dia meninggalkan kelompok penduduk yang sedang menanam pohon dan kembali ke altar suci. Saat dia berdiri di depan altar, kilatan cahaya menyilaukan muncul dari arah hutan. Dari cahaya itu, muncul sosok wanita besar dengan wajah yang berkilauan seperti batu permata. Matanya penuh otoritas, namun ada kelembutan di dalamnya. "Adira," kata sosok itu dengan suara yang lembut namun menggema, "kamu telah membuktikan dirimu sebagai pelindung alam. Namun, kutukan ini belum sepenuhnya berakhir." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Adira. Suaranya gemetar. "Kamu harus mempersembahkan pengorbanan terakhir," jawab Dewi Batari. "Tanamlah pohon terakhir di tempat yang paling sakral, tempat di mana kutukan ini dimulai." Adira merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dia tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Adira berdiri di depan Dewi Batari. Jantungnya berdebar kencang. Cahaya yang menyelimuti sosok wanita besar itu begitu terang sehingga Adira harus menundukkan pandangannya. Namun, meskipun merasa takut, dia juga merasakan kehangatan, seolah-olah Dewi Batari sedang memberinya kekuatan untuk menghadapi ujian terakhir ini. "Di mana tempat sakral itu?" tanya Adira pelan. Suaranya gemetar namun penuh tekad. Dewi Batari menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam, di mana pepohonan tampak lebih tua dan lebih rimbun. "Ikuti jejak cahaya," katanya dengan suara yang lembut namun tegas. "Di sana, kamu akan menemukan tanah suci. Tanamlah pohon terakhir di sana, dan kutukan ini akan mulai mereda." Adira mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa ini adalah tanggung jawab besar, dan jika dia gagal, kutukan ini tidak akan berakhir. Sebelum Dewi Batari menghilang, dia menambahkan satu kalimat terakhir. "Ingat, Adira, pengorbananmu tidak hanya untuk desa ini, tetapi untuk seluruh alam. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu." Setelah sosok Dewi Batari menghilang, Adira segera berlari kembali ke tempat para penduduk sedang menanam pohon. Mereka sudah hampir selesai. Wajah mereka penuh keringat dan lelah. Tetapi ada harapan kecil di mata mereka. "Aku harus pergi ke tempat yang lebih dalam di hutan," kata Adira kepada Raka dan Mbah Jono. "Dewi Batari memintaku untuk menanam pohon terakhir di sana." Mbah Jono tampak terkejut. "Tempat itu sangat berbahaya, Nak. Hanya sedikit orang yang pernah ke sana dan kembali." "Tapi aku harus melakukannya," balas Adira dengan nada tegas. "Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini." Raka maju selangkah, matanya menyipit. "Aku akan ikut denganmu. Kamu tidak bisa pergi sendirian." Adira tersenyum kecil, merasa lega bahwa dia tidak akan menghadapi ujian ini sendirian. "Terima kasih, Raka." Mbah Jono mengangguk setuju. "Hati-hati, kalian berdua, ini adalah misi yang sangat penting." Setelah mengambil bibit pohon terakhir dan beberapa alat sederhana, Adira dan Raka mulai berjalan menuju hutan yang lebih dalam. Semakin jauh mereka masuk, semakin gelap dan misterius suasana di sekitar mereka.
Cahaya matahari hampir tidak menembus dedaunan tebal, dan udara terasa lebih dingin dan lembab. Saat mereka berjalan, Adira melihat kilatan cahaya samar di antara pepohonan, jejak yang ditinggalkan Dewi Batari. Mereka mengikuti cahaya itu, melangkah perlahan melewati akar-akar besar dan semak-semak liar. "Kamu yakin kita bisa melakukannya?" tanya Raka pelan, suaranya penuh kekhawatiran. "Aku harus yakin," jawab Adira. Matanya tetap tertuju pada cahaya di depan mereka. "Jika aku ragu, kutukan ini tidak akan berakhir." Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, berdiri sebuah pohon raksasa yang tampak sangat tua. Batangnya besar dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Di bawah pohon itu, ada tanah kosong yang tampak seperti bekas tempat pohon lain pernah tumbuh. "Inilah tempatnya," gumam Adira pelan. Matanya menyapu area itu dengan campuran rasa takut dan hormat. Raka mengangguk. "Tanamlah pohon itu sekarang. Aku akan menjaga agar tidak ada yang mengganggumu." Adira berlutut di tanah kosong itu, mulai menggali dengan sekop kecil yang dibawanya. Setiap gerakan tangannya terasa berat, seolah-olah tanah itu menolak untuk dibuka. Namun, dia tidak menyerah. Dia terus menggali sampai lubang itu cukup dalam untuk menanam bibit pohon. Saat dia menanam bibit pohon itu, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun bergoyang hebat, dan suara gemerisik terdengar seperti bisikan. Adira merasakan firasat buruk, tetapi dia terus melanjutkan pekerjaannya. Setelah selesai menanam, dia berdiri dan menundukkan kepala, memanjatkan doa dengan suara pelan. "Dewi Batari, aku telah menanam pohon ini sebagai simbol penyesalan kami. Kami berjanji untuk tidak lagi merusak alam dan menjaga keseimbangan ini." Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari arah pohon raksasa. Sosok Dewi Batari kembali muncul, kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang. Matanya berkilauan seperti permata, dan senyum tipis terlihat di wajahnya. "Kamu telah membuktikan dirimu sebagai pelindung alam," kata Dewi Batari dengan suara yang lembut namun menggema. "Kutukan ini akan mulai mereda. Tetapi ingat, keseimbangan ini harus terus dijaga. Jika tidak, kutukan ini bisa datang kembali." Adira mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Aku berjanji akan menjaga alam ini selama aku hidup." Dewi Batari mengangguk kecil, lalu menghilang dalam kilatan cahaya. Saat sosoknya menghilang, angin dingin mulai mereda, dan awan hitam perlahan-lahan menipis. Cahaya matahari mulai menembus dedaunan, membuat suasana hutan terasa lebih hangat dan damai. Adira dan Raka saling bertukar pandang. Keduanya merasa lega bahwa kutukan ini akhirnya mulai berakhir. "Ayo kita kembali ke desa," kata Raka pelan. "Kita harus memberitahu penduduk bahwa kutukan ini mulai mereda." Adira mengangguk, dan mereka mulai berjalan kembali ke arah desa. Di belakang mereka, pohon baru yang ditanam Adira mulai tumbuh dengan cepat, seolah-olah alam sedang memperbaiki dirinya sendiri. Namun, saat mereka mendekati desa, Adira merasakan firasat buruk. Dia tahu bahwa meskipun kutukan ini mulai mereda, dampaknya masih akan terasa untuk waktu yang lama. Beberapa patung batu mungkin tidak akan kembali menjadi manusia, dan kenangan tentang kejadian ini akan terus membayangi desa Lembah Hijau.